sekarang saya sudah terhubung pemirsa dengan Kepala BNPB, Bapak Suharyanto, Letjen TNI Suharyanto. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Suharyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak, bagaimana? Apa data yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa Breaking News TV One, pemirsa saat ini sedang menunggu, Pak, bahwa memang masih sedikit informasi yang mengenai ini sebenarnya gempa terjadi untuk wilayah mana saja yang terdampak, karena pastinya BNPB juga sedang mencatat ini, Pak, ya, dampak kerusakan seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Caca. Jadi sejak tadi terjadinya gempa ya, kemudian kita segera aksi di lapangan. Kebetulan juga BNPB ini masih kekuatan penuh ada di posko gempa di Cianjur. Kemudian kami mendapat informasi sementara dari unsur-unsur BPBD kami yang ada di wilayah. Memang gempa ini dirasakan di beberapa kabupaten gitu ya. Ada di Garut, kemudian Tasikmalaya, Bandung Barat, Bandung, dan sampai Jakarta. Tetapi yang terasa agak besar gitu, ini kami sudah punya data yang terasa keras begitu, ini di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut ini ada 3 kecamatan yang sangat terasa, yaitu Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Cikelet, dan Kecamatan Slawi. Kemudian gempa itu sebetulnya juga sudah direvisi oleh BMKG, Mbak. Jadi bukan 6,4 tetapi 6,1 dan letaknya antara darat dengan laut, jadi di pesisir itu. Tapi dalamnya tetap 118 kilometer, sehingga ini gempa dalam gitu ya. Kalau di atas 60 kilometer biasanya dampak tidak terlalu merusak. Nah, data-data yang diperoleh per jam ini kita laksanakan data menerus, sehingga pasti setiap menit, setiap jam ini akan berubah. Per menit ini ada 1 korban luka di Desa Putrajawang, Kecamatan Slawi, dan yang bersangkutan sudah dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara untuk material terdata ada 4 unit rumah rusak di Kabupaten Garut ini, dan ada 1 unit sekolah SD Jatiwangi 1 juga mengalami kerusakan. Sementara itu, Mbak, yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak. Pak, kalau dari analisis BNPB ini sebenarnya meskipun memang saat ini gempa tercatat beberapa kecamatan saja yang terasa begitu kencang dan kerusakannya juga tidak terlalu banyak, tapi untuk potensi ke depan, Pak, karena BMKG sudah merilis juga hati-hati waspada gempa susulan ini, Pak, mengingat bahwa daerah Garut dan sekitarnya ini juga rawan longsor ya, Pak, ya. Belum lagi kondisi rumah di masyarakat pedesaan ini juga pastinya tidak tahan gempa ini. Apa himbauan Bapak? Jadi ya memang untuk mengetahui apakah ada gempa susulan atau tidak secara 100%, kan kita tidak bisa, Mbak. Jadi nanti BMKG yang akan menjelaskan lah teorinya, ilmunya begitu. Tetapi kita kan juga belajar dari penanganan gempa-gempa sebelumnya. Contoh yang paling baru nih sekarang Cianjur. Cianjur ini sampai sekarang sudah 380 kali gempa susulan. Nah, gempa-gempa susulannya itu tidak ada yang melebihi angka 5 lagi gitu, skala Richter. Artinya dapat dipastikan ini gempa-gempa susulannya itu rata-rata lebih lemah daripada gempa utama. Nah, sekarang melihat gempa yang ada di Kabupaten Garut 6,1. Nah, udah hampir setengah jam ini atau udah beberapa puluh menit yang lalu sampai sekarang kan tidak ada lagi gempa susulan. Artinya potensi gempa susulan ini mudah-mudahan tidak sama seperti gempa Cianjur yang sering begitu. Dan karena dalam, ya bedanya kalau gempa Cianjur 5,6 kan 10 km, sehingga dampaknya sangat masif. Tetapi ini kan 118 km. Sampai dengan 1 jam pendataan ini yang terdata hanya misalnya ini hanya terdata 4 unit rumah rusak.
dan 1 luka. Bayangkan dengan kejadian Cianjur kemarin, 1 jam setelah gempa ini sudah puluhan yang meninggal dan ribuan rumah yang rusak. Nah ini juga menjadi alat gitu ya, menjadi modal bagi BNPB untuk memberi penjelasan kepada masyarakat Garut khususnya. Harus hati-hati, itu tetap waspada merupakan ketentuan yang harus dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jangan panik, ya, nggak perlu panik, nggak perlu takut, waspada, hati-hati, dan tidak perlu mengurangi atau menghentikan aktivitas sehari-hari. Kami dari BNPB juga besok akan datang langsung ke Kabupaten Garut, akan melaksanakan asistensi dan pendampingan pejabat daerah untuk melihat sampai sejauh mana dampak baik korban jiwa maupun material akibat terjadinya gempa 6,1 skala Richter ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak, kalau dari potensi untuk rawan longsor, Pak, kira-kira daerah Garut ini kan ada beberapa titik yang memang juga rawan longsor. Kira-kira apa sih yang harus mereka hindari, Pak? Apakah memang menghindari jalanan yang retak, jembatan yang mungkin memang kondisi tidak baik, atau mungkin daerah-daerah yang rawan longsor? Ini seperti apa? Memang beberapa waktu yang lalu Garut ini longsor dan banjir, Mbak. Jadi seluruh Jawa Barat ini nomor 1 di Indonesia terkait dengan bencana hidrometeorologi basah. Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim. Nah apalagi sekarang curah hujannya di Garut ini sangat cukup tinggi begitu ya. Sehingga ya masyarakat harus hati-hati, khususnya yang tinggal di lembah, tinggal di tepi tebing. Kalau sudah hujan lebih dari 1 jam tidak berhenti, itu salah satu tanda akan terjadinya bencana. Nah dihimbau bagi masyarakat yang tinggal di tebing, di tepi-tepi, di lembah-lembah ini, begitu musim hujan begini ya kalau bisa ngungsi dulu ke tempat saudaranya, ke balai desa, ke tempat-tempat yang tidak di tepi tebing yang kemungkinan akan longsor. Belajar dari pengalaman beberapa kejadian longsor ya, itu terjadi cepat sekali dalam hitungan detik. Itu biasanya dimulai dengan hujan yang terjadi cukup lama gitu ya, 1 jam itu hujan berturut-turut, kemudian cukup rapat. Nah itu udah harus waspada karena biasanya itu akan diikuti dengan bencana utamanya adalah tanah longsor. Demikian Mbak Caca. Baik Pak. Pak, kita update lagi ya Pak ya, kalau tadi sempat ada kerusakan memang yang sudah dicatat mulai dari rumah bahkan juga ada sekolah. Kalau untuk objek vital seperti kantor-kantor pemerintahan, puskesmas, RSUD, rumah sakit di wilayah Garut dan juga sekitarnya masih aman kah Pak? Ini sementara masih aman, bahkan kami pun dapat laporan, ada video, ini ada daerah penginapan di Pantai Sayang Helang, Kecamatan Pamengpeuk, Garut Selatan. Sehingga sebetulnya lokasinya itu lebih dekat kan dari epicentrum, itu ternyata juga aman, relatif gitu loh. Nah, tentu saja Mbak Caca kami mohon waktu, ini pendataan terus kami laksanakan, nanti kami akan update terus, mudah-mudahan bisa 1 jam sekali begitu. Dan besok sudah akan mendapat informasi yang lebih akurat dan lebih detail lagi. Sekali lagi kepada masyarakat, ya kita kan tidak bisa sekaligus bisa tahu persis kerusakannya, tetapi dengan perbandingan gempa Cianjur yang memang baru juga terjadi ini kan, dan masih terjadi sekarang penanganannya, masih berlangsung, kami bisa sampaikan bahwa gempa di Garut ini dampaknya tidak akan sebesar daripada gempa di Cianjur. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu takut berlebihan, tetap waspada dan hati-hati. Demikian Mbak Caca. Terima kasih Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB. Terima kasih Pak atas waktunya.